Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlun Hutmanina dengan NPM A1G022011. Di sini saya berasal dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai video pembelajaran tentang bab 8. Bab 8 di sini adalah manajemen pendidik dan peserta didik. Tujuan pembelajaran pada bab 8 ini adalah agar dapat menjelaskan A. Manajemen pendidik dan B. Manajemen peserta didik. A. Manajemen pendidik. Apa itu manajemen pendidik? 1. Pengertian manajemen pendidik. Manajemen pendidik merupakan suatu kegiatan merencanakan, mengelola, dan mengkoordinasikan, mengkomunikasikan sumber daya pendidikan atau pendidik agar dapat berjalan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien. Nah, dengan maksud atau tujuan untuk tercapainya suatu tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Selanjutnya, yang kedua adalah tugas, kewajiban, dan hak pendidik. Apa saja tugas, kewajiban, dan hak pendidik? 1. Tugas guru sebagai profesi. Tugas ini menuntut kepada guru untuk mengembangkan potensi profesionalisme diri sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mendidik, mengajar, dan melatih anak didik agar tugas guru anak didik adalah tugas guru sebagai profesi. Yang kedua adalah tugas guru di bidang kemanusiaan. Tugas guru di bidang kemanusiaan adalah sebagai orang tua kedua di sekolah. Sebagai orang tua di sekolah, guru harus tampil sebagai idola yang dapat menarik simpati siswa. Yang ketiga, tugas guru di bidang kemasyarakatan. Tugas guru di bidang kemasyarakatan adalah mendidik dan mengajar masyarakat untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan menjunjung tinggi nilai moral, sosial, maupun keagamaan dan menjadikan anggota masyarakat sebagai insan yang membangun. Yang B. Kewajiban pendidik. Kewajiban pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 antara lain 1. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang terakhir, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Yang C. Hak pendidik. Hak pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Yang kedua, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. 3. Pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Yang keempat, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Dan yang kelima adalah kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Nah, yang ketiga adalah peran pendidik. Nah, berikut adalah peranan guru dalam nuansa pendidikan yang ideal yang menurut Supardi tahun 2013. A. Guru sebagai pendidik. Sebagai pendidik, guru merupakan teladan, panutan, dan tokoh yang akan diidentifikasi oleh peserta didik. Yang B. Guru sebagai pengajar. Peran guru sebagai pengajar seiring dengan perkembangan zaman adalah lebih menuntut guru untuk berperan sebagai fasilitator dan mediator pembelajaran yang menuntut guru merancang kegiatan pembelajaran yang mengarahkan peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran dan memperoleh pengalaman belajar dengan memanfaatkan sumber belajar yang tersedia. Yang C. Guru sebagai pembimbing. Nah, sebagai pembimbing, guru mendampingi dan memberikan arahan kepada siswa yang berkaitan dengan pertumbuhan,
dan perkembangan pada diri siswa, baik meliputi aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor, serta pemberian kecakapan hidup baik akademik, vokasional, sosial, maupun spiritual. D. Guru sebagai pelatih. Nah, dalam hal ini guru harus memperhatikan kompetensi dasar yang hendak dicapai, materi pelajaran, latar belakang budaya, dan lingkungan tempat siswa tinggal. Yang E, guru sebagai penasihat. Nah, di mana di sini guru ini berperan sebagai penasehat, tidak hanya terbatas terhadap siswa tetapi juga terhadap orang tua. Yang F, guru sebagai model dan teladan. Sifat-sifat positif yang ada pada guru ini merupakan modal yang dapat dijadikan sebagai teladan, seperti bertanggung jawab, disiplin, dan sebagainya. Guru harus mampu meminimalisir sifat-sifat dan perilaku negatif yang ada pada dirinya. Nah, yang G, guru sebagai korektor. Guru sebagai korektor ini di mana guru harus membedakan mana nilai yang baik dan mana nilai yang buruk. Semua nilai yang baik harus guru pertahankan dan semua nilai yang buruk harus disingkirkan dari jiwa dan watak anak didik. H, guru sebagai organisator. Guru sebagai organisator adalah sisi lain dari peranan yang diperlukan dari guru. Dalam bidang ini, guru memiliki kegiatan pengelolaan akademik, membuat dan melaksanakan program pembelajaran, menyusun tata tertib sekolah, menyusun kalender akademik, dan sebagainya. Yang I, guru sebagai motivator. Guru sebagai motivator ini hendaknya guru dapat mendorong anak murid agar bergairah dan aktif dalam belajar. Dalam upaya memberikan motivasi, guru dapat menganalisis motif-motif yang melatar belakangi anak didik malas belajar dan menurun prestasinya di sekolah. Yang J, guru sebagai fasilitator. Guru sebagai fasilitator berarti guru hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang memungkinkan untuk memudahkan kegiatan belajar anak muridnya. Yang K, guru sebagai pengelola kelas. Tujuan dari pengelolaan kelas adalah menyediakan dan menggunakan fasilitas kelas bagi bermacam-macam kegiatan belajar mengajar agar mencapai hasil yang baik dan optimal. Jadi maksud pengelolaan kelas adalah agar anak didik itu senang berada dan tinggal di dalam kelas dengan motivasi yang tinggi untuk senantiasa belajar di dalamnya. Lalu yang L, guru sebagai mediator. Guru sebagai mediator hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan dalam berbagai bentuk dan jenisnya, baik media non material maupun material. Yang M, guru sebagai evaluator. Guru sebagai evaluator dituntut untuk menjadi seorang evaluator yang baik dan jujur dengan memberikan penilaian yang menyentuh aspek ekstrinsik. Yang keempat yaitu penguasaan kompetensi pendidik. Menurut Supardi 2013 mengemukakan kompetensi-kompetensi pendidik sebagai berikut. Penguasaan kompetensi dasar 10 kompetensi versi CBTE. Kemudian oleh Departemen Pendidikan Nasional dijadikan sebagai profil kompetensi dasar guru di Indonesia. B. Penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Yang kelima, rekrutmen dan seleksi guru dan staf harus melalui A. Kriteria dasar seleksi, B. Menentukan cara dan metode seleksi, yang C. Menentukan tujuan rekrutmen dan seleksi guru dan staf. Selanjutnya yang B, manajemen peserta didik. 1. Pengertian manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu mulai dari masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik atau sampai ia lulus dari sekolah tersebut. Nah, dari sekolah atau madrasah tersebut. Yang kedua adalah langkah-langkah perencanaan peserta didik.
Menurut Asmendri 2012, langkah-langkah perencanaan peserta didik yaitu 1. Forecasting, yang mana ini membuat perkiraan dengan mengantisipasi ke depannya. Perkiraan tersebut didasarkan atas faktor organisasi pendidikan, baik yang bersifat kondisional maupun situasional. 2. Objectives, merupakan perumusan tujuan. Tujuan harus dirumuskan agar segala kegiatan tersebut betul-betul mengarah pada tujuan yang sama atau ke arah yang sama. 3. Policy, kebijakan di sini berarti mengidentifikasi berbagai macam jenis kegiatan yang diperhitungkan untuk dapat mencapai tujuan. Yang keempat adalah programming, merupakan seleksi atas kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan pada langkah policy. Yang kelima, prosedur, merupakan langkah-langkah yang secara berurut. Yang keenam adalah schedule, merupakan penjadwalan terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah diprioritaskan. Selanjutnya ada yang ketujuh, budget, merupakan anggaran atau pembiayaan. Yang ketiga, kebijakan penerimaan peserta didik baru. Apa saja sih kebijakan dalam penerimaan peserta didik baru itu? Kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu sekolah tersebut. Kebijakan penerimaan peserta didik baru dibuat berdasarkan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Yang keempat, sistem penerimaan peserta didik baru. Ada dua macam nih sistem yang digunakan di dalam penerimaan peserta didik baru, yaitu yang pertama adalah sistem promosi. Sistem ini merupakan sistem penerimaan peserta didik baru yang sebelumnya tanpa melakukan seleksi. Mereka yang mendaftar di suatu sekolah diterima begitu saja. Yang B adalah sistem seleksi. Ini dapat digolongkan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah seleksi berdasarkan daftar nilai murni atau DANEM. Yang kedua berdasarkan penelusuran bakat minat dan kemampuan PMDK. Yang ketiga adalah seleksi berdasarkan tes masuk. Yang kelima adalah kriteria penerimaan peserta didik baru. Kriteria adalah patokan-patokan yang menentukan bisa atau tidaknya seseorang untuk diterima sebagai peserta didik. Ada 3 macam kriteria penerimaan peserta didik, yaitu 1. Kriteria acuan patokan atau standar criterion reference. Yang kedua adalah yang mana ini merupakan peserta didik baru, patokan-patokan telah ditentukan sebelumnya. Yang B itu kriteria acuan norma atau norma criterion reference, yaitu penerimaan peserta didik yang didasarkan atas keseluruhan prestasi peserta didik yang mengikuti seleksi. Yang C yaitu kriteria berdasarkan daya tampung sekolah. Sekolah terlebih dahulu menentukan berapa jumlah daya tampung calon peserta didik yang akan diterima. Yang keenam yaitu rekrutmen peserta didik. Rekrutmen peserta didik merupakan proses pencarian dan menentukan peserta didik yang nantinya akan menjadi peserta didik di sekolah yang bersangkutan. Menurut Asmendri 2012, yaitu dapat dilakukan dengan pembentukan panitia penerimaan yang bertujuan agar secepat mungkin dapat melaksanakan pekerjaannya. Yang kedua adalah rapat penerimaan peserta didik baru. Nah, ini dibicarakan dalam rapat ini keseluruhan ketentuan penerimaan peserta didik baru. Yang C, pembuatan, pengiriman atau pemasangan pengumuman. Nah, setelah diadakan rapat tadi, dibuatlah keputusan. Nah, keputusan itu hendaknya ditempelkan pada tempat yang strategis agar dapat dibaca oleh calon peserta didik baru atau orang tuanya. Yang D, pendaftaran peserta didik baru, yang harus disediakan pada saat pendaftaran peserta didik baru oleh sekolah adalah salah satunya loket pendaftaran. Yang E, seleksi peserta didik baru. Nah, cara yang digunakan dalam kegiatan seleksi ini adalah yang pertama dengan menggunakan nilai raport atau sistem PMDK. Yang kedua dengan menggunakan nilai murni. Dan yang ketiga adalah caranya dengan melakukan tes masuk.
Nah, yang F ini rapat penentuan peserta didik yang diterima. Yang G, pengumuman peserta didik yang diterima. Nah, bentuk pengumuman peserta didik yang diterima ada dua, yaitu pengumuman sistem terbuka dan sistem tertutup. Nah, kalau yang sistem terbuka adalah pengumuman yang secara terbuka mengenai peserta didik yang diterima dan cadangan. Nah, yang H itu pendaftaran ulang. Peserta didik baru yang diterima itu harus melakukan daftar ulang. Itu gunanya agar bisa melihat bahwa anak murid tersebut bisa serius atau tidak dalam masuk sekolah itu. Yang ketujuh adalah orientasi peserta didik. Apa sih orientasi peserta didik itu? Orientasi merupakan perkenalan situasi dan kondisi sekolah yang diberikan kepada peserta didik. Situasi dan kondisi tersebut meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial sekolah. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi orientasi peserta didik, antara lain sebagai berikut. A. Tujuan orientasi menurut Asmendri 2012. Lebih mengenal dekat, mengenal dirinya sendiri, mengenal lingkungan sekolah, dan menyiapkan peserta didik secara fisik dan mental agar dapat mengerti dan mentaati segala peraturan yang berlaku di sekolahnya. Yang B. Fungsi orientasi menurut Asmendri 2012. Bagi peserta didik sendiri untuk mengenal siapa lingkungan barunya, dan bagi personalia sekolah dan tenaga kependidikan itu dapat dijadikan sebagai titik tolak ukur dalam memberikan layanan. Yang ketiga, bagi peserta didik senior, mereka akan mengetahui lebih dalam lagi tentang peserta didik sebagai penerusnya. Baiklah, di sini saya menyediakan soal evaluasi yang bisa saya gunakan untuk melihat sejauh mana Anda bisa memahami tentang video pembelajaran yang telah saya sajikan tadi. Untuk linknya saya sediakan di kolom deskripsi. Mungkin sekian saja video dari saya. Mungkin saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.